bicara campur-campur ya, Inggris, Indonesia, Mandarin, Kantonis, Hokkien. Oke, silakan berdiri. Kita akan baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita tidak akan baca semuanya, ya. Kita hanya baca sebagian, yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15, 1 sampai dengan 8, silih berganti. Saya membaca ayat 1, saudara 2, terus sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15:1, apalah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah yang pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya, dan melaksanakan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Yang silakan dulu. Nanti bulan Juli kita akan yang siapa yang masih pegang paspor Indonesia di sini? Masih ada. Anda mendaftar untuk menjadi pemilik, jangan jadi golput, ya. Pemilik. Nah, ini 3 calon yang sangat populer sekarang ini menurut satu survei. Mungkin survei yang lain, ya lain lagi. Pak Taufik, tolong di-shoot ini foto ini. Ya, supaya orang yang nonton di Indonesia bisa lihat juga, mereka terkenal juga di Fremont di sini. Yaitu Jokowi, lalu Prabowo dan Megawati. Nah, saudara sekalian, mengapa orang akan pilih ketiga orang ini? Karena masing-masing mempunyai keistimewaan. Oke, kalau Jokowi katanya suka belusukan, ya. Kalau Prabowo itu katanya tidak diskriminasi, sampai Ahok dia dukung jadi wagub Jakarta. Kalau Megawati ya kenapa dipilih, karena anaknya Presiden Soekarno. Jadi masing-masing itu ada keistimewaannya, ya. Tetapi saudara sekalian, kalau kita pelajari apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, kita akan bertanya, sebab di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 Yesus berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nah, saudara sekalian, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, mengapa Yesus memilih saudara dan saya? Mengapa Yesus memilih murid-muridnya? Oh, saudara sekalian, mengapa? Karena ini, saudara sekalian, that what do you see here? KTP. Okay. If I show you this, what will come in your mind? This is who? Who is this? Bob. Bob. Okay. Kira-kira apa yang akan terjadi? Lampung ke DMV, my ID is disappear, right? No. Have to go down and pick up my ID. This is my image. Whenever you see this ID, you will remember this is belong to whom? To Pak Hengki? No, to Pak Bob. Why did Jesus choose you? Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Apa sebabnya?
Di dalam Roma dikatakan semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua sudah berdosa. But you and me, all of us still the image of God. Therefore, Yesus said, aku yang memilih engkau, bukan engkau yang memilih aku. Anda dan saya adalah pilihan-pilihan Tuhan Yesus. Sebagai pilihan-pilihan Tuhan Yesus, apakah kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya? Apakah kerinduan Tuhan Yesus? Terus sekalian, ini ID. Diselamatkan, lalu disimpan kembali dalam tongkat. Oke? Kalau misalkan ID ini jatuh ke dalam got, berlumpur, lalu saya ambil, apa yang harus saya lakukan nomor 1? Cuci, dibersihkan. Ini ada air untuk cuci atau untuk minum ini? Minum. Untuk minum. Ini harus dicuci, dibersihkan. Jadi setelah dipungut dari lumpur dosa, ID ini harus dibersihkan. Yesus berkata begitu di dalam pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang padaku tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman dan bukan hanya kepadamu. Terus kalian, kerinduan Yesus yang utama kita itu dibersihkan. Kapan dibersihkan terus sekalian? Nah, inilah jeleknya orang Indonesia. Maaf saja, saya juga orang Indonesia. Orang Indonesia di Amerika ini setelah tinggal sekian lama, maka saudara bisa lihat di garasinya penuh apa saudara sekalian. Ada orang punya garasi untuk berapa mobil? 2. Sekarang masih masuk 2 atau tidak? Enggak masuk. Apa yang masuk? Jam. Mau dibuang, sayang. Tidak dibuang, sayang juga. Ya. Saudara sekalian, ini adalah lukisan kita. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita dibersihkan. Dan kita seringkali masih menyimpan barang-barang yang sebenarnya tidak berguna. Ya. Itulah sebab kita hampir tiap tahun mengadakan pembersihan gudang. Ya. Masuk ke gudang, cari catnya, buka bosnya, banyak sudah tidak dipakai. Ada yang parutan yang sudah tidak dipakai, sedangkan kita sudah beli parutan yang baru, blender yang baru ini masih disimpan. Akhirnya kita pakai buang semua. Nah, Yesus mau kita itu lebih sering membersihkan. Saudara lihat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai dengan 21. Saya tidak akan menjelaskan, ya. Tapi inilah hal yang kita buang dari dalam hidup kita. Yaitu perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus sekalian, kita perlu tiap-tiap hari memeriksa diri kita, apakah hal-hal ini masih ada. Dan itu harus dibersihkan. Jikalau kita dibersihkan, barulah kita bisa berlari kencang dalam pertumbuhan iman kita. Kita lihat pikiran yang sama dari Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 itu dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang itu merintai kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus,
yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib dan sukacita disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah takhta Allah. Jadi kita berlari menuju kepada takhta Allah ada Yesus Kristus. Dan bagaimana berarti dikatakan kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Saudara sekalian, mengapa kita tidak bisa bertumbuh di dalam iman kita, di dalam rohani kita, dalam pelayanan kita? Karena ada hal-hal yang menjadi beban kita. Itu mesti mau dibersihkan semuanya. Apakah beban-beban itu, saudara sekalian? Apakah penghalang-penghalang itu? Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Tapi mari kita lihat, sejak kita menjadi orang percaya, sejak kita menjadi pengikut Yesus Kristus, bagaimanakah kemajuan dan pertumbuhan iman kita? Saudara-saudara, banyak orang yang tidak bertumbuh karena ada beban-beban yang menghambat, merintangi. Tuhan mau supaya kita membersihkan. Tuhan ingin kita dibersihkan. ID ini sudah jatuh dalam lumpur, kita ambil lalu kita bersihkan. Setelah dibersihkan, lalu diapain saudara sekalian? Disimpan kembali dalam, lalu disimpan di dalam, supaya dia tidak jatuh. Itulah yang Tuhan berkata, tinggal tetap. Tinggallah tetap di dalam aku. Ayat 4 dan sampai dengan 7. Tinggallah tetap dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok aku. Abide in Him. Tinggal di dalam Dia. Tinggal tetap di dalam Dia. Saudara sekalian, Rasul Paulus sendiri berkata begini di dalam 1 Kolose pasal yang kedua, yang begini: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang terdirikan kepada kamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada orang melawan kamu dengan filsafatnya kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Zaman ini ajaran-ajaran filsafat dan sebagainya itu makin banyak sekali. Kemarin seorang hamba Tuhan yang anaknya aktif di sekolah mengikuti Bible study, lalu dia tanya kepada saya, Pak Bob, tahu tidak yang disebut sold out discipleship? Tahu tidak? Tidak tahu. Ini ada di San Francisco. Ya. Pemimpinnya, nah, kalau kita search di internet, itu kan, dan Pak Pendeta mengatakan anak saya ikut, itu sekarang rajinnya baca Alkitab luar biasa. Kita search itu kau berhati-hati. Ya. Jadi kita harus berakar di dalam Yesus Kristus. Satu ayat kan saudara sekalian yang sangat menegur saya, luar biasa ini. Filipi 3:10. Surat Filipi itu ditulis oleh Paulus ketika dia berada di penjara. Mengapa dia di penjara? Dia di penjara bukan karena dia dari koruptor, bukan karena dia melanggar moral dan etika. Dia di penjara karena dia memberitakan Injil. Tapi dia katakan apa di dalam Filipi pasal 3 ayat 10? Yang menghendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Siapa yang menulis ayat ini saudara sekalian? Paulus, Rasul. Kalau kita baca kesaksiannya di dalam 2 Korintus 10, luar biasa. Dia di penjara dan sebagainya, tapi dia mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saya waktu batin sudah saya sungguh-sungguh. Apa sebabnya? Tidak mempunyai kerinduan seperti Paulus. Paulus yang sudah rasul, bukan bisu, rasul dengan yang ku rindukan mengenal Dia. Itulah kerinduan Tuhan.
tinggal di dalam aku. Dan itulah yang menjadi kerinduan Paulus kepada saudara itu berakar di dalam Yesus Kristus. Sangat penting saudara kita berakar di dalam Yesus. Nah, bagaimana praktisnya berakar? Bagaimana praktisnya berakar? Nah, saya harap saya punya iPhone. Semua kita, siapa yang tidak ada iPhone, angkat tangan. Ada iPhone, ya, bisa punya iPhone. Semua itu sekarang sudah serba lengkap dan luar biasa. Let me give you an example how we can abide in the Lord always. Sudah pernah dengar nggak? Atau hanya musik saja? Every day, hadir complete. Okay. This is the usefulness of the gadget. Okay. Bukan yang lain-lain. Okay. Diam. Stop dulu ya. Oke, stop. Another thing I just discovered maybe about 2 weeks ago. Just discover this. You have no reason that you don't have time to have close relationship with our Lord Jesus Christ. Talk about it. Hear about this. Semua anak modern harus sekalian, ya. Tuhan berikan kepada kita. Dengarin. Sudah jalan internetnya ya? Oke. Bentar. 1 second. Indonesia. You have no reason. English ada, Indonesia ada. Dengar Indonesia. Dengar ya. Indonesia. Oke, stop. My point is, Yesus bilang, abide in me, tinggal di dalam aku. Ya. Dia keenakan didengar, dia tidak mau berhenti. Loh, sebentar, stop dulu. Terus kalian, Tuhan memberikan kita ini untuk apa? Tinggal tetap di dalam dia. Waktu kami masih di seminari, ada peraturan, no Bible, no breakfast. That is our experience about 45 years ago, right? 45 tahun yang lalu. And praise the Lord, until today we still give. Tinggal di dalam. Kalau Paulus sudah tinggal di dalam dia, saudara saya tinggal di dalam dia. Tiap hari, ya. Tidak ada alasan dan tidak ada waktu. Ya. I search for myself. Only 10 minutes. Semua ini
acara 5 menit, you sedia lagi 5 menit doa hal-hal yang lain, kemudian bisa ditambah yang lain. Therefore there's no reason that I'm too busy cannot have fellowship with our Lord Jesus Christ. You can do anytime, right? Beginning tomorrow morning, bikin biasa, have fellowship with Jesus Christ. And lastly, thirdly, what is the desire of our Lord Jesus Christ? Yaitu berbuah lebat, bear fruit, or fruitful in following Him. Nah, saudara sekalian, ini ID. Jatuh di lumpur, yang dicuci, simpan di dalam. Selesai. No, saudara sekalian. ID ini harus digunakan. Nah, ID ini ada gunanya tidak? Ada gunanya tidak? Banyak sekali gunanya, saudara sekalian. Banyak sekali gunanya. Khususnya apa? Khususnya apa? Kalau beli barang di toko, Anda pakai kredit card, diminta, can I see your ID? Harus berbuat. Dan kita lihat apa yang Tuhan katakan di sini, di dalam ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bukan kamu yang 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Aku memilih engkau supaya engkau menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Perhatikan kata tetap. Buahmu itu tetap, tidak berubah. Nah, saudara sekalian, di dalam hal ini, dalam hal hidup ini, apa yang tetap? Kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-8 dan 13. 1 Korintus 13, 8 dan 13. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh dan akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Only love will stay until eternity. When you reach heaven, you don't need faith anymore. Jikalau Anda sudah sampai di surga, saudara sudah tidak perlu iman. Di dalam dunia ini kita perlu iman yang besar sekali, supaya bisa menyelesaikan perjalanan iman ini. When you reach heaven, you don't need hope anymore. Sampai di surga kita tidak perlu lagi harapan. Mau harap apa lagi? Sudah di surga. But in heaven, we still need love. We still need love to love our Savior and Christ. Yesus berkata, aku memilih engkau, dan aku buah, dan buah itu tetap. Dan buah apakah yang tetap itu, saudara sekalian? Buah kasih. Hanya buah kasih yang tetap selama-lamanya. Itu adalah kerinduan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam dunia ini, Tuhan mau saudara dan saya dalam hidup ini kita menyatakan buah kasih. Itu ditekankan juga oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Dia berkata begini, ayat ke-18. Anak-anakku, saya akan baca dari 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah terdapat dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itulah sebabnya tadi saya tanya kepada saudara, do you love me? Maka kata, yes, if you love me, come forward please. Ada satu tindakan, satu perbuatan.
perbuatan kasih. Di sini ada beberapa foto, mungkin saudara lihat. Ya, continue, ya, continue picture. Nah, ini Gunung Sinabung. Ya. Yang perlu saya lihat ini semua di Sinabung. Ini tentara-tentara yang pergi menolong. Ini yang mati. Ya. Nah, saudara sekalian, gereja kami sendiri mengumpulkan dana. Sebenarnya bukan mengumpulkan dana. Sejak gereja Agape didirikan, Tuhan berikan visi. Spare 10% for mission. Mission pokoknya pelayanan di luar gereja. Selama 8 tahun Tuhan sudah berkati banyak. Kita bantu di luar. Jadi waktu terjadi bencana di Sinabung, Sumatera, kemudian banjir di Jakarta dan di Manado, saya minta pengurus gereja untuk kita bantu. Akhirnya kita keluarkan semua 1.500 dari kas gereja. Kita kirim 500 ke Manado, ya, jadi bekerja sama dengan gereja Kristus itu Manado. 500, kemudian 800 kita kirim ke Sinabung. Ini kelut rencana mau bantu juga, tapi mungkin dari Indonesia karena ada gereja Agape di Solo. Terus kalian jumlah tidak banyak, ya, sangat sedikit sekali dibanding dengan Persatuan Pengusaha Tionghoa Indonesia Jakarta beli 51 truk kepada Ahok, ya, bandingkan dengan kita berikan 1.500, nothing. But that we can do. How I praise. But let me tell you the truth, honestly. Apa yang kita berikan itu nothing dibandingkan dengan 7 mahasiswa GMKI yang pergi menolong ke Sinabung, dan ada 14 yang pergi, 7 yang tewas. Apa itu? 1.500 nanti terus. Mereka, nyawa mereka berikan. This is love. Mereka mahasiswa Kristen Indonesia. Mereka lihat orang susah, mereka pergi tolong. Mungkin kalau minta mereka, tolong kasih $100 dong. Tidak ada uang. Tapi mereka pergi, dan 7 di antara mereka meninggal. Terus bilang, Islam. Tanggal 31 Januari yang lalu, ada seorang anggota gereja telepon saya. Dia bilang, Pak Bob, bapak mertua saya meninggal dan istri saya mau pulang besok. Hari Kamis, dia telepon saya hari Rabu malam sudah jam 9. Keluarga ini aktif di gereja. Dia pegang seksi pemerhati, perhatikan orang, anggota gereja ulang tahun, dia tuliskan kartu kirim, anniversary, dia tuliskan itu. Dia mau pulang. Dan saya tanya, mau bikin tempat penghiburan tidak? Karena mau pulang. Nah, saya tergerak hati. Saya telepon anggota jemaat, beritahu bapaknya sini meninggal, besok dia mau pulang. Ayo kita gotong royong bantu dia punya uang tiket pulang. Itu malam hari Rabu. Besoknya hari Kamis saya pergi doa di rumahnya, ya. Lalu saya sudah kumpul, sebagian saya berikan, lalu ada kasih sebagainya gitu. Lalu saya bilang, tolong nanti kalau sudah dikumpul semuanya, beritahu saya berapa yang kamu dapat. Saya pulang. Nah, di tengah jalan dia telepon sambil menangis. Tapi waktu kita pergi ke rumahnya, ini saudari baru tanggal 5 Januari masuk rumah sakit karena hemoglobinnya drop. Perempuan biasanya itu 4, ukurannya 11, dia drop sampai 4,4. Masuk rumah sakit dia pulang. Jadi waktu hari Kamisnya dia mau berangkat malamnya, kami ke rumahnya
doakan, lihat dia pucat sekali. Lalu kita bilang, you tidak bisa berangkat sendiri. Ya. Harus suaminya kamu, temani kamu. Suaminya bilang, saya mau pergi sih, tapi anak-anak siapa yang jaga? Ibu Sinta bilang, oke, saya yang jaga anak itu. Dia pergi, akhirnya dia urus ke kantor dan sebagainya, akhirnya bisa berangkat. Lalu pesan tiket, untung masih ada 1 tiket, dia bisa dapat. Lalu kami pulang, saya pulang, saya ditelepon, ini saudara dia nangis, bilang, Pak Bob, terima kasih ya, kita dapat tiket pulang balik 2 orang, masih ada sisa lagi sedikit. Saya bersyukur pada Tuhan. 1 malam telepon, anggota kita bukan orang yang kaya-kaya, tapi ya kumpul bisa dapat 2 tiket. This is love. Ini kasih, saudara sekalian. Tuhan mau kita mengeluarkan buah kasih. Tadi kita ada 1 ayat yang dikutip dari Yohanes 13. Nah, itu sebenarnya ayatnya agape. Dengan demikian semua orang tahu kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Jikalau kamu saling mengasihi, dunia akan tahu kamu adalah murid-muridku. Bukan karena engkau pegang doktrin reform, karena engkau bisa berbahasa, tidak, karena engkau ikut paduan suara, karena engkau ini atau itu. No. This world will know that you are my disciple if you love one another like I love. Yesus berkata seperti aku mengasihi engkau. Siapakah murid-murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Teruskan, murid-murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus adalah murid yang selama 3,5 tahun ikut Tuhan Yesus, tinggal bersama Tuhan Yesus, makan bersama Tuhan Yesus, tiap-tiap hari mendengarkan khotbah Tuhan Yesus, tiap-tiap hari mendengarkan mujizat Tuhan Yesus. Tapi pada waktu Yesus akan disalibkan, malam itu mereka bertengkar. Pada malam itu mereka sombong-sombongan siapa yang paling hebat. Pada malam itu ada di antara mereka yang menjual Yesus, ada yang menyangkal Yesus, ada yang melarikan diri waktu Yesus disalibkan. But Jesus still love that kind of disciple. Dunia akan tahu kamu adalah murid-muridku apabila engkau mengasihi satu dengan yang lain sebagaimana aku mengasihi engkau. This is Valentine, bulan cinta kasih. Mengasihi bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan dan tindakan. Itulah kehendak Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih engkau karena engkau adalah gambaranku. You are my image. Therefore I save you, I choose you. Become my follower. And as my follower, you have to be dibersihkan. Abide in me, tinggal dalam aku. Dan ketiga itu berbuah lebat, buah yang kekal, yaitu buah kasih. Memang yang kita lakukan sementara, kalau orang susah, lakukan hanya sementara, tapi motivasi tujuannya karena kasih itu yang kekal terus. Ayat terakhir bagus sekali dari Yohanes 15 ayat 11. Saya suka ayat ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Why did Jesus tell his disciple to be fruitful? Mengapa? Karena dia mau sukacitanya kita tahu. Yesus sukacita jikalau engkau dibersihkan. Yesus sukacita jikalau engkau tinggal tetap dalam dia. Yesus bersukacita jikalau engkau berbuat untuk dia yang kekal. Dan supaya kamu memiliki sukacita. Terus sekalian,
hari Valentine. Saya tidak tahu. Tapi kemarin saya ikut birthday anniversary Pak Yosef dan Christine. Pak Yosef kasih speech cukup panjang juga ya, hampir sejam. Katanya dia persiapan itu 2 bulan, anaknya bantu edit juga bahasa Inggrisnya. Terus sekalian, Pak Yosef yang kita biasa kenal tidak seperti kemarin. Semua keluar terus sekalian. Dan ada beberapa kutipan yang kita tidak pernah tahu. Dia beritahu, dia bilang sama istri, Christine ini sebelum menikah dengan Pak Yosef adalah pegawainya dari Pak Yosef. Lalu saudara sekalian, setelah menikah, susah saya rasa. Kalau menikah dengan bekas bos, ya, susah. Makanya Pak Yosef bilang sama istrinya, Christine, don't you try to change me. Jangan coba-coba kamu untuk mengubah. Nah, saudara sekalian, saya percaya Pak Yosef itu masih ada banyak hal yang dia omong sama istrinya. Omong sama istri. Terus terang, saya tidak tahu Ibu Christine marah atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, mereka bisa menikah 50 tahun. 50 tahun. Terus kalian lihat kali, sebenarnya kalau kita suami istri saling terbuka berterus terang, itu sebenarnya hal yang membawa sukacita. Amin. Yang sudah menikah, ya, tell me apa yang you mau saya lakukan. Tell me apa yang kamu tidak suka. Dan kalau pasangan kita, kita senang. Nah itulah yang Yesus katakan. Semua ini kuberitakan kepada, ingat Yesus mengatakan ini kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Dia tidak omong kepada orang Farisi, ahli Taurat, kepada Herodes, kepada Pilatus, tidak. Dia beritahu kepada murid. Inilah, this is my desire. Supaya sukacitamu menjadi penuh. Nah saudara sekalian, yang saya sampaikan hari ini kepada saudara, tujuannya juga sama, supaya engkau mempunyai sukacita. Karena hari ini engkau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi Anda dan saya. Amin. Kita berdoa, serahkan mantan pacar saya, teman kelas saya, Ibu Sita maju ke depan.